Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rantika, NPM 19110902442, kelas Fisika 6C. Pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengembangan media pembelajaran fisika dengan dosen pengampu Bapak Irwandani MPD. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelum kita membahas mengenai GLB dan GLBB, adakah yang tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak. Jarak yaitu panjang seluruh lintasan yang ditempuh benda. Perpindahan merupakan perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman bisa perhatikan ilustrasi berikut ini. Seseorang bersepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami atau jarak yang ditempuh orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya. Sedangkan untuk perpindahannya yaitu 1 km, karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km, sehingga perbedaan kedudukan awal dan kedudukan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi 3 km dikurang 2 km sama dengan 1 km. Jadi untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus memperhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Kelajuan yaitu jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kemudian kecepatan adalah perpindahan dari persatuan waktu, dan percepatan adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Sekarang kita bahas mengenai GLB. Sesuai dengan namanya, GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak benda yang lintasannya lurus dengan kecepatan tetap. Artinya, kecepatan benda dari awal hingga akhir pengamatan selalu tetap atau percepatannya 0. Dapat dituliskan seperti pada gambar, yaitu V sama dengan konstan dan A sama dengan 0. Kemudian besarnya kecepatan dituliskan dalam persamaan V sama dengan S per T. Dengan V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, kemudian S ini adalah perpindahan, satuannya meter, dan T ini adalah waktu, satuannya sekon. Pada GLB ini terdapat dua jenis grafik. Grafik yang pertama yaitu antara kecepatan terhadap waktu dapat ditunjukkan pada gambar grafik sebelah kiri. Kemudian yang kedua yaitu antara jarak terhadap waktu dapat ditunjukkan pada grafik gambar sebelah kanan. Fenomena gerak lurus beraturan atau GLB yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari misalnya: yang pertama, kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus. Kemudian yang kedua, mobil yang melaju di jalan tol dengan kecepatan konstan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur, sehingga menimbulkan percepatan yang tetap, atau dapat dituliskan V sama dengan berubah dan A-nya sama dengan konstan. Berikut ini terdapat persamaan dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Terdapat 3 persamaan. Persamaan yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T. Kemudian persamaan yang kedua adalah S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat.
Kemudian persamaan yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Dengan VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, kemudian V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon, kemudian A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat, kemudian T adalah waktu, satuannya sekon, dan S adalah perpindahan, satuannya meter. GLBB atau gerak lurus berupa beraturan dapat digambarkan dengan 3 grafik. Grafik yang pertama yaitu grafik percepatan terhadap waktu. Gambarnya ada di sebelah kiri. Kemudian grafik yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Gambarnya ada di tengah-tengah. Dan yang ketiga yaitu grafik jarak terhadap waktu. Gambarnya dapat ditunjukkan pada sebelah kanan. Adapun contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dalam gerak lurus berubah beraturan atau GLBB ini, yang pertama ada pesawat lepas landas, kemudian yang kedua ada berkendara di jalan menurun. Berdasarkan arahnya, gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pada arah horizontal dan arah vertikal. Pada arah horizontal, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatan yang bertambah. Benda juga dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatan yang berkurang. Sedangkan pada arah vertikal terdapat gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Terdapat ilustrasi gerak lurus berikut ini. Terdapat sebuah mobil yang sedang menikmati perjalanan karena pemandangan sepanjang jalan begitu indah dan menyegarkan mata. Namun, pada lintasan ini harus berhati-hati karena jalannya berliku-liku. Ketika jalan dibuat berliku, sebenarnya jarak dan waktu yang dibutuhkan bertambah. Begitu juga dengan kecepatannya. Kecepatannya pun akan berubah. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan yang artinya gerak benda adalah gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Namun, lain halnya ketika mobil melaju di jalan tol yang lurus dengan kecepatan konstan. Mobil tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, mobil ini bergerak. Yang dialami mobil adalah gerak lurus beraturan atau GLBB. Jadi, kedua mobil tersebut sama-sama melakukan gerak lurus. Pada kondisi yang pertama, mobil tersebut mengalami gerak lurus berubah beraturan atau GLBB, dan kondisi yang kedua, mobil tersebut mengalami gerak lurus beraturan atau GLB. Mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.